Salam Patunggilan. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Majelis GKJW Jemaat Lumajang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, serta saudara terkasih bersama-sama di tengah keluarga kita dan kelompok kecil kita. Walaupun kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan ibadat masih tetap dilakukan secara online, tentunya situasi tersebut tidak mengurangi semangat kita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada hari ini, Minggu 31 Januari 2021, ibadat akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joni Sukohadi dan anggota Majelis Jemaat. Pelayanan peneguhan sidi Saudara Lukas Eko Setiawan dan baptisan Saudari Sri Dewi Watiningsih akan dilaksanakan di Pepandan Dampar pada hari ini, Minggu tanggal 31 Januari 2021. Ibadat hari Minggu secara langsung atau tatap muka di Pepandan Bades akan dibuka kembali pada hari Minggu 7 Februari 2021. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kami persilahkan bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Bersama-sama kita awali ibadat kita dengan mengagungkan nama Tuhan dari pujian Kidung Jemaat 453 bait 1 dan 2, Yesus kawan yang sejati. Kita masuk di dalam saat teduh. Baiklah hati dan pikiran kita kiranya menyampaikan yang demikian. Ibadah hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa Yesus Kristus
senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Dipersilahkan duduk. Ini minggu terakhir bulan penciptaan, dan tema ibadah pada minggu ini memulihkan yang terluka, digali dari kitab Ulangan pasal 18 ayat 15. Demikian pembacaannya. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan, Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Amin. Kita sambut sabda ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 463 bait 1 dan 2. Norma hidup Kristiani yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus supaya diberlakukan dalam hidupnya sehari-hari adalah demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Memperhatikan aturan ini, tentu kita menyadari bahwa hidup kita belum bisa melaksanakannya dengan baik dan sempurna. Kita masih banyak kekurangan, pelanggaran, dan penuh dengan dosa. Karena itu marilah kita mengaku kepada Tuhan segala dosa dan kesalahan kita bertobat kepadanya dengan pujian. Kidung Jemaat 23
bait 1 dan 2. Jemaat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara, Allah yang kita sembah bukan Allah yang pendendam. Ia adalah Allah yang Maha Kasih. Kalau pada hari ini kita mau mengakui segala pelanggaran dengan hati yang tulus dan jujur di hadapannya, maka Ia akan mengampuni dan menyatakan anugerah-Nya. Firman-Nya demikian di dalam Roma 4 ayat 7 dan 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Kita sambut berita anugerah ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 178 bait yang pertama. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita persiapkan Kidung Jemaat 59, nanti akan kita pujikan setelah kita bersama-sama berdoa. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Markus 1, kita akan membaca ayat yang ke-21 sampai dengan 28. Mari kita satu hati di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, ketika pada saat ini Tuhan masih memberi kesempatan kami semua, milik kepunyaan Tuhan, untuk
bersekutu di dalam peribadatan. Di tengah-tengah peribadatan kami saat ini ya Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Karena yang Tuhan Allah kami yang hadir di tengah-tengah kami, memimpin kami, menguatkan kami, sehingga kami mampu memahami apa yang Tuhan maksudkan dari firman-Mu saat ini. Hamba Tuhan yang Tuhan pilih untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap rangkaian kata yang terucap adalah benar dari Tuhan sendiri. Akhirnya Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami, karena kami milik kepunyaan Tuhan, telah siap sedia untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memujikan kidung Jemaat 59, bait yang pertama dan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara yang nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Sampai di sini pembacaan firman. Yang disebut berbahagia ialah siapapun yang mendengar, terlebih yang mau memelihara firman Tuhan untuk hidupnya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, khotbah dalam ibadah hari ini berjudul Memulihkan yang Terluka. Dari bacaan Ulangan 18 serta Markus 1 ayat 21 sampai 28. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, nabi-nabi dalam Alkitab kehadirannya berakar pada kebutuhan umat Israel yang umumnya tak ingin mati ketakutan ketika Tuhan hendak menyapa umat Israel.
Sebab ketika Allah hadir, umumnya didahului atau diiringi oleh peristiwa-peristiwa alam seperti dentuman guntur yang memekakkan telinga, kilatan halilintar yang menakutkan, deru suara angin, serta nyala api yang berkobar-kobar. Umat Israel tidak ingin jantungan setiap kali Allah muncul. Maka umat Israel memohon agar diberikan seorang perantara yang dipilih dari kalangan umat sendiri dan bertindak menjadi orang ketiga antara Allah dan umat Israel. Seperti dalam kitab Ulangan 18 ayat 15 tadi. Sejak itulah tampil nabi-nabi dalam sejarah Israel. Para nabi kemudian tampil sebagai pengkhotbah, sebagai peramal, bertindak sebagai penjaga hukum-hukum Allah, sebagai penasehat bangsa, sekaligus tukang kritik. Bahkan peran nabi sebagai tukang kritik makin lama makin menonjol ketika orang Israel makin suka mempermainkan Allah. Justru sikap kritisnya itu pada akhirnya membuat para nabi tidak disukai, bahkan dibenci, terutama oleh penguasa-penguasa politik yang sering tersinggung dengan kritikan para nabi. Karena tugasnya profetis atau menegur, sekaligus mempertobatkan, maka nabi umumnya menderita, seperti Nabi Yeremia, Nabi Amos, Hosea, dan lain-lain. Nabi-nabi ini dicemooh umat, tetapi nabi sejati tetap menyampaikan semua yang harus disampaikan, meskipun umat membencinya, mencemoohnya. Tugas berat dan penuh resiko itu mengharuskan nabi tetap berani menyuarakan kehendak Allah yang pada umumnya tidak menyenangkan manusia yang bandel dan yang degil hatinya. Nabi dituntut tampak berwibawa, berkuasa, sehingga suaranya didengar. Nabi punya kemampuan meramal, membuat mujizat, dan punya karisma khusus yang membuat orang takjub. Kriteria seperti ini ada pada Yesus Kristus yang tampil pada waktu itu. Ia tampil dengan penuh kuasa sehingga apapun taat dengan perintahnya. Seperti roh jahat pun taat dengan perintahnya. Yesus berkata-kata dengan kuasa, roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Kepedulian akan orang yang menderita, yang terbelenggu oleh roh jahat, Yesus memulihkannya. Keberpihakan pada mereka yang menderita, siapa saja yang terluka, itulah yang diajarkan oleh Kristus di dalam pelayanannya ke dunia. Para pelayan umat Tuhan kiranya terus belajar dan mengusahakan jangan sampai umat Tuhan banyak dihantui, dibelenggu oleh pikiran-pikiran jahat yang menyesatkan. Pikiran-pikiran jahat sesungguhnya melukai diri sendiri. Pemberontakan kepada Tuhan sesungguhnya adalah melukai diri sendiri. Tidak mengakui kesalahan sesungguhnya adalah melukai diri sendiri. Karena itu, suara kenabian pada zaman sekarang ini tetaplah diperlukan dengan berpegang pada firman Tuhan. Setiap pelayan-pelayan Tuhan diharapkan tetap menyuarakan
suara kenabiannya, sehingga banyak orang-orang yang terluka menyadari bahwa dirinya perlu dipulihkan, sehingga ketika harus menghadapi kritik, mereka tetap membuka hati. Ketika ditegur, mereka tetap membuka diri, dan ketika dipertobatkan, mereka pun dengan rela hati melakukannya. Inilah yang tidak mudah. Tidak banyak orang yang bisa menerima kritik. Tidak banyak orang yang mau ditegur, apalagi yang dibimbing untuk mau bertobat. Umumnya orang itu degil, orang itu bandel. Karena itu sesungguhnya dirinya terluka dan ia butuh penyembuhan. Dan penyembuhan itu sesungguhnya adalah merelakan diri untuk menerima suara kenabian dari siapapun, meskipun itu berupa kritikan, berupa teguran, ataupun mempertobatkan. Kiranya firman ini sungguh bisa kita camkan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh. Tuhan Allah kami yang di surga, kami mengakui sebagai umat-Mu, kami sering berlaku bandel, degil, kami sering menutup diri, tidak mendengarkan suara-suara Tuhan, apalagi yang berbentuk kritikan, berbentuk teguran, dan anjuran untuk bertobat. Padahal itu semua membuat diri kami terluka, dan kami membutuhkan pemulihan. Karena itulah Tuhan, ajarilah kami untuk bisa membuka diri, menerima suara-suara ilahi yang bersumber dari firman-Mu. Biarlah kami bisa menerima dengan senang hati apapun yang berupa kritikan terhadap diri kami, teguran terhadap diri kami, bahkan yang mempertobatkan diri kami dari siapapun datangnya. Amin. Kita bernyanyi dengan kidung jemaat 352, bait 1 dan 2. Jangan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita masuk di dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu memohon penyertaan-Mu supaya menguatkan hati kami semua, khususnya dalam situasi sekarang ini. Kami sering dilanda dengan keraguan, kami sering dilanda ketakutan, terlebih banyak sekali fenomena alam yang sekarang menyeramkan, terutama yang telah terjadi gempa bumi di Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, erupsi Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merapi, Gunung Raung, banjir bandang di Kalimantan Selatan, di Papua, dan di tempat-tempat lain. Kami senantiasa merindukan campur tangan Tuhan. Kiranya kehidupan kami dijauhkan dari segala mara bahaya. Bagi saudara-saudara kami yang menderita sengsara akibat fenomena-fenomena alam itu, kiranya Tuhan menjamah mereka, menghibur mereka, merawat mereka, menyembuhkan luka-luka hati mereka, luka-luka fisik mereka. Demikian pula Tuhan dengan menyikapi virus Corona 19. Memang telah dimulai vaksinasi, imunisasi virus Corona 19, tapi masih banyak sekali orang yang bersuara-suara sumbang terhadap imunisasi ini. Kiranya Tuhan satukan perasaan rakyat Indonesia untuk sehati sepikir, bisa menerima semuanya ini, bahwa ini adalah demi kebaikan kondisi rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan membimbing para pemimpin bangsa dan negara kami di dalam menanggulangi dan menyiasati keadaan bangsa ini supaya menjadi lebih baik, lebih tertata, dan terbangun kembali kebangkitan ekonomi di negara kami. Lindungilah para pemimpin bangsa dan negara kami. Lindungilah khususnya warga kami, baik yang berada di induk,
di Pepantan Bades maupun di Pepantan Dampar. Kiranya semuanya ada dan terlindung di dalam kasih pemeliharaan Tuhan, sehingga hari-harinya selalu diwarnai dengan sukacita di dalam menyambut hari-hari pemberian Tuhan. Dan inilah doa syafaat kami. Keseluruhannya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu memulihkan luka-luka di hati dan fisik kami. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebagai dasar persembahan terambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang bunyinya, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Kita iringi dengan kita memuji Kidung Jemaat 302 ayat 1 dan 2. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau yang selalu baik kepada kami. Terbukti saat ini Engkau telah mengiring kami jalannya ibadah dan pertengahan ini hanya karena penyertaan Tuhan. Bapa, persembahan ini sucikan dan kuduskan sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan di muka bumi ini. Bagi saudara yang telah Engkau pilih menjadi bendahara di gereja, urapi dengan kuasa kasih-Mu, berikan hikmatnya daripadamu, sehingga setiap langkah yang ditentukan betul-betul seturut dengan kehendak Engkau. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Sesungguhnya ketidakterbukaan diri menerima kritik, menerima teguran, dan bimbingan yang mempertobatkan adalah keadaan diri yang terluka, yang membutuhkan pemulihan. Karena itu, firman hari ini mengajak kita semua untuk bisa membuka hati supaya kehidupan kita dipulihkan keadaannya dengan bersikap membuka diri terhadap setiap kritikan, teguran, apalagi yang mempertobatkan kita dari berbagai hal yang ada dan kena-mengena dengan kekurangan diri kita, supaya kita dipulihkan menjadi baik. Kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 332, bait 1 dan 2.
Kita semua mohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 474 bait yang pertama.